Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Melanjutkan tutorial ITDC atau panduan penggunaan singkat untuk ITDC ini. Kalau sebelumnya kita sudah membahas yang disiplin dan kinerja, saat ini kita akan membahas penggunaan yang aspek kontribusi ya. Jadi kalau ditarik secara umum ya, untuk yang A dan B ini diisi oleh penanggung jawab. Jadi ada penanggung jawabnya. Untuk yang C dan D ini, kontribusi dan pengembangan diri ini diisi oleh masing-masing guru gitu. Jadi yang menentukan nilai adalah masing-masing guru. Nah, itu kenapa? Jadi ide besar dari perubahan atau desain ulang rapot ini adalah pengembangan. Jadi supaya rapot ini yang tadinya hanya mengumpulkan poin-poin saja atau hanya yang sifatnya itu kehadiran presensi-presensi berubah menjadi rapot pengembangan diri atau rapot kinerja seperti itu ya. Sehingga guru-guru itu mudah-mudahan terpacu gitu untuk mengembangkan dirinya gitu. Nah, inilah fungsi dari aspek kontribusi dengan aspek pengembangan diri. Jadi dua aspek ini diisi mandiri oleh masing-masing guru. Kalau yang dua di atas itu yang disiplin dengan kinerja ini oleh penanggung jawab, kemudian oleh direkturnya itu ya yang kinerja. Tapi yang C ini oleh masing-masing, begitu ya. Jadi ide besarnya adalah supaya pengembangan. Jadi yang tadinya rapot bulanan guru menjadi rapot pengembangan guru lah begitu kan lebih. Baik, kita lanjut. Jadi di menu-menu yang ada di kelompok kontribusi ini ya, yang pertama ini saya lagi-lagi masuk menggunakan akunnya Ustadz Hafid ya biar sekalian. Di sini ada 4 tab ya. Tab yang pertama ini daftar portofolio guru. Jadi di kontribusi ini fungsinya adalah untuk menginput atau mengajukan atau mencatat karya apa yang sudah dibuat gitu. Makanya di sini ditulis ya. Jadi dokumentasi kepanitiaan acara pesantren, kemudian pembinaan perlombaan santri, penulisan modul buku misalnya yang bersangkutan ini pernah bikin buku atau pernah bikin modul, itu ada bahasanya apa ya? Ada nilainya, ada portofolionya yang tidak bisa diabaikan begitu. Kemudian inovasi apa gitu ya, inovasi digital, kemudian karya pengabdian yang memberikan bobot 15%. Nah, ini gitu ya. Baik, seperti itu. Untuk yang tab pertama ini daftar portofolio. Jadi Ustadz Hafid ini saya masuk menggunakan akun Ustadz Hafid bisa menambah. Dengan cara apa? Di sini ada tombol ajukan portofolio ya. Karena belum ada, jadi di sini ada perdana lagi atau pertama. Dipilih gitu ya, diklik, kemudian nanti dia langsung bergeser gitu. Langsung bergeser ke yang nomor 2 karena tab 1 ini nanti isinya adalah list ya atau daftar portofolio yang bersangkutan ini sudah berapa gitu ya. Nah, kalau yang tab 2-nya ini mengajukan portofolio baru. Nah, misalnya ini judul karya atau kepanitiaan apa atau kontribusi apa yang sudah dilakukan bisa ditulis di sini. Contoh misalnya menjadi ketua panitia Pekan Olahraga dan Seni Porseni gitu ya 2026 misalnya ya, Porseka gitu. Kemudian nanti di sini ada kategorinya kepanitiaan, ada pembimbing pendamping lomba, kemudian ada inovasi digital misalnya pernah membuat apa gitu ya, membuat website dan lain-lain gitu. Karya tulis misalnya ini pernah menulis apa tentang pesantren, membuat modul buku gitu ya. Kemudian artikel, membuat artikel dipublish gitu ya di web pesantren atau pengabdian masyarakat misalnya berkhidmah gitu ya. Di mana gitu, di Jepang atau di Amerika gitu ya misalnya. Nah, ini dicantumkan. Jadi ini ada kategori kontribusinya. Kalau kepanitiaan nanti dipilih yang panitia. Tanggal berapa pelaksanaannya selesai itu gitu ya, di tanggal berapa gitu ya. Misal di bulan ini ternyata selesainya, masukkan ke bulan ini karena itu nanti akan masuk ke rapot final gitu. Kemudian deskripsikan ya secara singkat hasil kontribusinya apa. Nah, di sini ada tautan ya, berkas gitu ya, bukti. Kalau misalnya bentuk foto gitu ya sudah di-upload ke Google Drive misalnya, nanti linknya dicantumkan di sini. Kalau misalnya kontribusinya itu dalam bentuk apa tadi misalnya publikasi artikel, nanti linknya cantumkan di sini. Kalau misalnya dalam bentuk inovasi digital, link webnya apa gitu kan ya, aplikasinya apa seperti itu ya. Di sini yang di bagian tautan. Kemudian diklik simpan gitu di sini atau kirim ya. Maaf, kirim portofolio untuk diverifikasi. Nah, ketika sudah dikirim itu nanti, nah muncul di tab verifikasi. Ini SDM nanti atau nanti wakil pengasuh yang bisa melihat. Jadi SDM, direktur atau wakil pengasuh nanti yang akan bisa melihat
ajuan portofolio milik Ustadz Pafid itu. Nanti kalau sudah diverifikasi oleh direkturnya atau oleh SDM atau oleh wakil pengasuh, maka nanti kontribusinya itu akan dinilai, kontribusinya itu akan terakumulasi gitu ya, seperti itu. Nah, di tab berikutnya ini matriks rekapnya itu rekap kontribusi secara keseluruhan, tapi ini nanti akan dibuat hanya melihat masing-masing user saja. Ini untuk tab yang ini ya. Nah, ini untuk kontribusi. Jadi seperti itu saja cara kerjanya. Nanti bulannya ini bisa diganti bulan September, bulan Oktober, apa saja yang sudah dilakukan, kontribusi apa yang sudah diberikan, itu nanti semuanya ada di sini gitu. Baik, yang selanjutnya ini catatan poin apresiasinya gitu ya. Nanti dapat catatan apa dari direkturnya, dari wakil pengasuh atau dari pimpinan dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya ini kita sambungkan saja langsung ya di aspek pengembangan diri, karena mirip ya, hampir sama tadi sebagaimana di awal saya bilang. Untuk yang C dan D ini digarap oleh masing-masing guru, jadi tidak oleh penanggung jawab tertentu atau oleh direkturnya. Nah, di pengembangan diri ini isinya nanti bisa pelatihan, seminar yang sudah pernah diikuti atau sertifikasi gitu ya. Ini semua dicatat di sini ya, diklat keguruan, workshop, ya webinar, misalnya kajian keislaman, syahadah tahfiz misalnya, atau resume buku ya dan lain-lain, itu nanti dicantumkan di sini. Nah, itu sama seperti kontribusi tadi, cuman tadi bedanya kalau ini pelatihan yang sudah diikuti itu apa. Misalnya di bulan ini ya, judul pelatihannya apa, itu kalau diklik tambah di sini ya. Kemudian apakah masuk workshop atau masuk pelatihan di teknis ya, atau seminar kebangsaan ya, atau sertifikasi ya, syahadah, kajian rutin di Rosa Islamiyah, resume buku dan lain-lain. Mulai tanggal berapa nanti di sini diatur, selesainya tanggal berapa pelatihan itu. Kemudian jumlah jam pelajaran ya, jumlah jam pelajaran itu, pelatihan itu kira-kira berapa gitu, berapa hisoh gitu kan, kalau dihisohkan ke ke jam yang ada di pesantren kita itu. Nah, di sini nanti ringkasan materinya seperti apa diungkapkan secara singkat, dan ini nanti tautan ya, URL, link, berkas sertifikat yang sudah didapat dari pelatihan itu apa, nanti dicantumkan di sini, kemudian kirim ya sertifikatnya untuk diverifikasi. Nah, lagi-lagi di sini nanti ada tab untuk memverifikasi. Karena saya buka akun Ustadz Hafid ini, jadi ini hanya khusus untuk direktur, kemudian SDM dan juga wakil pengasuh. Di sininya ada matriks rekapitulasinya, nanti pelatihan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, yang terakhir di sini yang final ya, di menu terakhir ada rapot kinerja guru gitu ya. Nah, ini nanti setiap guru hanya akan bisa melihat rapotnya masing-masing. Karena saya ini masuk menggunakan akunnya Ustadz Hafid, jadi hanya bisa melihat Ustadz Hafid. Ini lagi-lagi datanya karena masih kosong ya. Jadi ini bukan berarti Ustadz Hafid ini masuk kontribusinya 0, diklatnya 0, karena ini aplikasi masih baru dan belum dipublish, sehingga ini masih kosong gitu. Yang jelas nanti gambaran besarnya seperti ini. Kemudian bagaimana user atau yang bersangkutan bisa melihat rapotnya, ini di paling pojok ya, di kolom aksi dokumen ini bisa diklik ya. Di sini ada grade-nya sebelumnya itu ya, grade dan predikat. Diklik pratinjau atau previewnya ya, pratinjau. Nah, di sini nanti hasilnya muncul. Jadi aspek A-nya itu sholat jamaahnya berapa, kegiatan belajar KBM-nya bagaimana. Ini di bulan Juli ya, saya buka di bulan Juli ini di atas. Ya, jadi judulnya rapot kinerja, sudah bukan lagi rapot guru tapi rapot kinerja dan pengembangan gitu. Ya, ini yang aspek A. Nanti yang aspek B ini ya, kinerjanya seperti apa, dari administrasi modul, RPP ini IDAT ya, kemudian kualitas mengajarnya seperti apa, penyelesaian tugas kedisiplinan seperti apa. Nah, ini kinerja atau kerjaan yang dari direkturnya seperti apa, poin-poinnya itu nanti akan tercatat semuanya di sini. Yang C-nya ini kontribusi tadi ya, kalau sudah diisi nanti akan muncul tampil. Yang D ini pengembangan diri, sudah melakukan apa, pelatihan apa segala macam itu. Dan nanti ada akumulasinya 62 activity, berarti 62 poinnya. Poinnya 62, ini nanti yang akan tercatat oleh bagian TU keuangan ya, yang setiap bulannya itu. Kemudian ini presentasinya ya, realisasi kewajiban itu 42%. Nah, nanti kalau grade-nya D, nanti misalnya perlu pembinaan. Kalau grade-nya bagus misalnya A, berarti ya sudah bagus kan gitu. Nanti ada catatan apa yang perlu diperhatikan dan ditandatangani atau perlu di-print nanti di sini di atas oleh penanggung jawabnya atau oleh masing-masing user juga bisa nge-print nanti seperti itu. Baik,
Saya rasa itu untuk semua penggunaan ini sudah selesai, dimulai dari dashboard ya kemarin itu sampai dengan rapat terakhir untuk user, guru itu semua sampai di sini ya. Sebetulnya di sini masih banyak lagi untuk admin dan lain-lain. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.